Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada tanggal 29 Maret 2020, mewakili Majelis Jemaat GKI Batu, saya akan membacakan warta lisan. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada seluruh jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah online kita pada minggu hari ini. Yang kedua, susunan Majelis Jemaat GKI Batu berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Batu tanggal 3 Maret 2019, maka pengurus Majelis Jemaat GKI Batu tahun 2019-2020 dapat dibaca dari warta jemaat elektronik yang dibagikan melalui grup WhatsApp GKI Batu. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Majelis Jemaat mengimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat mengumpulkan persembahan ibadah Minggu, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah yang diselenggarakan secara online dalam sebuah amplop dan persembahan syukur Paskah dalam amplop yang lain. Majelis Jemaat menyediakan sarana pengumpulan melalui dua cara, yaitu jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA Kantor Cabang Pembantu Batu dengan nomor rekening 01904664418 atas nama Immanuel Eka Tanta Putra dan Widya Stutik. Yang kedua, Majelis Jemaat akan mengambil ke rumah-rumah jemaat pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 bagi jemaat yang memerlukan dilayani persembahannya. Mohon perhatian dan partisipasi dari seluruh jemaat dan simpatisan. Yang terakhir, perpanjangan masa darurat Corona, menindaklanjuti imbauan pemerintah, PPMS GKI, PPMSW GKI Sinode Wilayah Jatim tentang perpanjangan masa darurat Corona, maka Majelis Jemaat GKI Batu memutuskan untuk ibadah online dilakukan hingga tanggal 26 April sambil menunggu pengumuman dari pemerintah kembali. Dengan demikian, maka ibadah Kamis Putih dan ibadah Sabtu Sunyi diganti dalam bentuk ibadah keluarga. Liturgi ibadah keluarga akan disiapkan oleh Majelis Jemaat dan akan dibagikan di grup WhatsApp. Ibadah Paskah anak ditiadakan. Untuk ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah tetap dilaksanakan dalam ibadah online. Untuk perjamuan kudus yang biasanya dilaksanakan pada ibadah Jumat Agung akan ditunda pelaksanaannya. Mohon perhatian dari seluruh jemaat yang menyaksikan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari PKJ 4, ayat angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara, ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini terjadi di dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang kasih setianya sampai selama-lamanya.
Tuhan beserta dengan saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Saudara-saudara yang terkasih, pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, tema ibadah kita adalah memaknai pengharapan. Kita akan membaca secara litani Mazmur 130, ayat 1 hingga 2, ayat 5 hingga ke-7. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan adalah kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu seperti tulang-tulang yang kering. Tuhan, kami datang padamu seperti daun kering yang diterbangkan angin. Tuhan, kami datang padamu seperti domba yang kakinya terjerat. Dan kami sadar yang membuat semuanya menjadi berat adalah karena dosa kami. Oleh karenanya kami datang padamu ya Tuhan memohon kemurahan. Kami datang padamu memohon pengampunan. Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam Yesus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Hidup yang penuh berbeban. Dengan semua nikah
silakan bangkit berdiri, saudara-saudara. Berita anugerah terambil dari surat Roma pasalnya yang ke-6, ayat 23 hingga ayat 22 sampai 23, yang mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita mengucapkan salam damai. Salam damai. Kusiapkan hatimu, Tuhan. Mari kita bersatu hati sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan, supaya ketika kami membaca dan merenungkan sabdamu, Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman yang jelas, memberikan pimpinan kepada setiap kami, sehingga bukan saja kami mengerti maksud firman-Mu, tetapi kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, di dalam persekutuan kami dengan Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Karena itu ya Tuhan, nyatakanlah kuasa berkat-Mu kepada setiap kami, sehingga kami benar-benar mengerti, memaknai pengharapan hidup di dalam Engkau. Kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Yohanes. Yohanes 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-25. Injil Yohanes 11 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta.
Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tidur dalam arti mati. Sedang sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dengan setia dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Saudara-saudara, peluit adalah sebuah alat semprit yang dipakai untuk pekerjaan tertentu. Peluit itu kalau berada di tangan seorang wasit, maka melalui peluit itu bisa dipakai untuk memimpin pertandingan. Tergantung peluit itu berada di tangan siapa. Kalau saudara memakai kendaraan
kemudian saudara memarkir kendaraan itu di tempat umum dan kemudian di sana ada tukang parkir, biasanya tukang parkir juga pakai alat peluit, betul? Alat peluit itu ditiupkan, disemprit, bukan hanya untuk mengarahkan kendaraan ketika parkir, tetapi melalui alat tiup, alat peluit yang disemprit itu juga menjadi pertanda. Kalau tukang parkir sudah prit-prit, itu tandanya apa saudara? Tandanya dia berharap diberi uang. Di film Titanic, saudara-saudara, alat peluit juga berfungsi sebagai tanda pengharapan. Kita tahu di dalam film itu, kita masih ingat bagaimana kisah cinta antara Jack dan Rose. Dua orang yang saling berkasihan itu tertimpa suatu musibah karena kapal yang ditumpanginya tenggelam. Dan kemudian mereka memutuskan untuk melompat dari perahu itu, dari kapal pesiar itu, kemudian bertahan di atas papan yang cukup besar, di atas kayu itu, di tengah lautan yang dingin itu. Ketika banyak orang meninggal, termasuk kekasih Rose yang namanya Jack itu, kemudian Rose itu seorang diri dan dia menggunakan juga peluit untuk mengirimkan pesan kepada kapal yang mungkin lewat, supaya melalui suara peluit yang ditiup itu, ia berharap ada sebuah pertolongan yang datang. Dan kita masih ingat, memang akhirnya pengharapannya itu tidak sia-sia. Sebuah skoci kecil mengarah kepadanya untuk menyelamatkan jiwanya. Saudara-saudara, di tengah hidup yang gelap karena masalah yang melanda saudara-saudara, pengharapan itu seperti sebuah obor, seperti nyala sebuah penerang yang dapat memberikan cahaya, memberikan daya keberanian untuk berjuang mengarahkan kegelapan itu. Dan pengharapan itu pula yang kita lihat di dalam kisah dua orang ini, Maria dan Marta, ketika menghadapi sakit saudaranya yang bernama Lazarus. Ada dua tindakan yang dilakukan oleh Maria dan Marta untuk mewujudkan harapannya itu, saudara. Yang pertama, Maria dan Marta meletakkan iman pengharapannya hanya kepada Yesus. Saudara-saudara, ketika Maria dan Marta ini mengetahui bahwa Lazarus itu sakit, maka yang dilakukan oleh mereka adalah memberitahu Yesus. Dan itu dicatat dengan jelas di ayatnya yang ketiga. Kedua perempuan itu memberitahu, mengirim kabar kepada Yesus, dan mereka mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nampaknya ada hubungan personal yang dekat antara mereka dengan Yesus, bukan sekedar SKSD. Tahu SKSD ya? Sok kenal, sok dekat. Ya. Tapi mereka memang dekat dengan Tuhan Yesus sehingga tanpa canggung mereka memberitahu Yesus keadaan mereka. Dan saudara, kedekatan itu tidak bisa diukur hanya melalui kedekatan fisik. Ya, seperti saat ini ya, kita sedang menjalani masa social distancing. Secara fisik mungkin kita ada jarak. Bukan berarti tidak ada relasi, bukan berarti tidak ada kedekatan hati. Itulah saudara-saudara yang dilakukan oleh Maria, memberitahu bersama dengan Marta kepada Tuhan Yesus dengan harapan agar segera mendapatkan tanggapan dari Yesus. Apalagi dalam Alkitab menyebutkan bahwa mereka dan Lazarus itu sebagai orang yang dikasihi oleh Yesus. Maka dari relasi yang dekat itulah yang membuat Marta dan Maria itu mengenal Yesus. Mereka tahu siapa itu Yesus, karena itu mereka mempercayakan masalahnya kepada Yesus. Mereka menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Mereka meletakkan pengharapannya kepada pribadi yang benar. Dan itu adalah Yesus, Sang Tabib Ajaib.
Saudara yang terkasih, iman dan pengharapan mereka kepada Yesus itu tidak sia-sia. Karena Lazarus, saudara, bukan saja disembuhkan, tetapi lebih daripada itu ia dibangkitkan dari kematian. Peristiwa pembangkitan Lazarus itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat 4 sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa maksud Tuhan Yesus dengan perkataan itu? Saudara, rupanya Tuhan Yesus sengaja merangkai kisah ini dengan kisah sebelumnya. Di kisah sebelumnya pada minggu lalu kita beribadah dengan kisah Tuhan Yesus mencelikkan orang yang buta sejak lahirnya. Dan ketika ditanya dosa siapa ini, bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan melaluinya. Maka melalui peristiwa ini juga pun Yesus mengatakan hal yang sama, bahwa melalui masalah yang dihadapi Lazarus melalui sakitnya itu, supaya mereka mengerti tentang pekerjaan Allah melalui Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Saudara, kalau kita hubungkan di dalam perjanjian lama, maka di dalam perjanjian lama pernah ada seorang nabi yang membangkitkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang sakit, yang kemudian orang sakit itu bahkan ditengarai sudah mati bisa dihidupkan kembali. Ada yang ingat dengan Nabi Elia, saudara? Dia pernah melakukan itu. Maka melalui pembangkitan Lazarus itu Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa dirinya adalah pribadi yang berasal dari Allah. Dan bukan saja berasal dari Allah, tetapi memang dia sendiri adalah Tuhan Allah, sang sumber kehidupan itu. Maka setiap orang yang berpengharapan kepada Yesus tidak sia-sia, sebab mereka berharap kepada Allah yang hidup, yang berkuasa memberikan hidup, bahkan kehidupan kekal. Yang kedua, saudara, Maria dan Marta mengikuti cara kerja Yesus untuk mewujudkan harapannya. Yang pertama tadi, Maria dan Marta meletakkan iman pengharapannya kepada Yesus. Yang kedua, Maria dan Marta mengikuti cara kerja Yesus untuk mewujudkan harapannya. Saudara, sebagai orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, Maria dan Marta bisa kecewa ketika tidak segera mendapatkan respon dari Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa mengalami hal yang sama, itu bisa terjadi pada diri kita. Kalau kita mengeklaim kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, kita kemudian memiliki kemauan, keinginan, dan kemudian kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, dan mungkin Tuhan belum menjawab atau kita belum peka mendengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan sudah menjawab tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa bersikap egois. Kita bisa ingin Tuhan Yesus segera memenuhi keinginan kita, tanpa bisa memikirkan apakah permintaan kita itu benar, baik, dan berguna. Tetapi justru melalui peristiwa ini kita melihat bagaimana Maria dan Marta itu mengikuti cara Tuhan Yesus di dalam kesabaran dan kerendahan hatinya. Jadi syarat seseorang untuk bisa mengikuti cara kerja Tuhan itu adalah kalau mereka memiliki kerendahan hati. Semakin seseorang itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka konsekuensinya adalah mereka seharusnya semakin mengenal Dia. Maka semakin kita mengenal Dia, harusnya kita semakin mengerti dan dapat menyesuaikan dengan pemikiran Tuhan. Dan membawa segala pengharapan kita itu kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati, yang berarti menempatkan Tuhan pada posisinya yang seharusnya. Termasuk, saudara, kalau Tuhan itu mengintervensi dan menginterupsi kita terhadap pikiran kita, yang mungkin ada pikiran yang salah tentang Tuhan. Saudara, melalui kerendahan hati, Tuhan akan bekerja secara leluasa. Karena itu kita harus belajar pasrah. Orang Jawa mengatakan sumeleh, sumende mereng Gusti. Sumende itu artinya bersandar, saudara. Ya, kalau ada orang pacaran,
orang yang punya hubungan relasi dekat, itu ada bersandarnya enggak? Kalau pacaran? Ada ya? Ada. Ya, kalau kita mengaku kita dekat dengan Tuhan, kita mesti juga harus bersandar kepada Tuhan. Dengan penuh kesabaran. Memiliki kepasrahan, dan itu dilakukan oleh Maria dan Marta. Di dalam kepasrahan itu mereka berharap belas kasihan Yesus. Namun bukan berarti pasrah itu diartikan pasif, saudara. Pasrah itu tetap mengerjakan imannya, dan itu yang dilakukan oleh Marta. Ketika ia datang ke rumah mereka, Marta kemudian menemui Yesus, bahkan berkata kepada Yesus dengan penuh keyakinan, Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ada keyakinan yang bulat dari Marta tentang kuasa Yesus, dan Yesus mengiyakan perkataan Marta itu dengan berkata di ayat 23, saudaramu akan bangkit. Saudara, apakah melalui kisah ini saudara dapat melihat kemurahan Allah di tengah-tengah pengharapan manusia? Karena itu saudara, janganlah berhenti berharap kepada Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan kita. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dalam kisah ini kita melihat pada akhirnya Lazarus dibangkitkan. Dan di masa-masa kehidupan kita, di tengah krisis kehidupan, menghadapi wabah virus COVID-19 ini, banyak orang miskin pengharapan, banyak orang berputus asa, banyak orang meragukan kemurahan Tuhan. Tetapi sebagai orang beriman, saya mengajak saudara semuanya untuk melihat musibah ini pun seperti Tuhan katakan kepada para muridnya, bahwa melalui peristiwa ini pun supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dan namanya dimuliakan. Di dalam kelemahan kita, kita diberi anugerah iman oleh Tuhan, dan iman itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus kepada kita. Dan melalui iman itulah timbul pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan, karena Tuhan mampu menepati janji-janjinya. Mari saudara-saudara, kita juga menyebarkan pengharapan itu kepada sesama, supaya mereka juga mengalami kebangkitan hidup, baik hidup pada masa kini maupun hidup untuk masa yang akan datang. Mari menaruh pengharapan hanya pada Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk para gubernur, para bupati, wali kota, yang menjalankan pemerintahan terutama menghadapi menanggulangi wabah virus corona.
Kami berdoa Tuhan memberi kesehatan kepada mereka. Kiranya juga Tuhan memberikan kepada mereka kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memutuskan terhadap penanganan wabah virus corona ini dengan baik. Memikirkan terutama juga para medis, mereka yang menangani, mereka yang merawat, mereka yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 berada di garda terdepan. Kiranya mereka juga boleh mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, mendapatkan jaminan daripada Tuhan, mendapatkan jaminan juga kesehatan daripada pemerintah, supaya melalui itu semuanya mereka dapat melayani pasien yang sakit dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menderita karena wabah ini. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir terhadap saudara-saudara kami yang mengalami sakit terkena virus COVID-19 ini. Tuhan berikan daya tahan tubuh yang baik kepada mereka, berikan kepada mereka kesembuhan, berikan kepada mereka pemulihan. Mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit atau mereka yang mengalami isolasi diri, kiranya Tuhan yang menemani mereka, membesarkan hati mereka, sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan terkhusus untuk Jawa Timur dan Kota Batu di mana kami berada. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong provinsi kami, kota kami, sehingga kami juga boleh terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Dan ajarkan kepada kami juga untuk peduli kepada sesama kami. Terutama kami berdoa untuk jemaat kami, mereka yang rentan karena lansia atau bahkan karena di dalam sakit mereka. Kami berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan melindungi mereka. Kami teringat jemaat kami yang sakit, untuk Ibu Lukman, Bapak Adi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soit, Bapak Betantio, Ibu Sumilah, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina Hutasoit, Ibu Budiman, Bapak Halim Hartanto dan Bapak Mulyanto. Kiranya perlindungan Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan meringankan beban mereka. Dan kiranya kuasa Kristus yang boleh membalut mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh disegarkan kembali. Kami berdoa untuk para lansia, Tuhan berikan semangat. Kami berdoa untuk anak-anak yang sekolah, yang belajar di rumah, kiranya mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk perekonomian jemaat. Di tengah-tengah kondisi ini mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin mereka tidak bekerja, atau mungkin pekerjaan mereka sekarang Tuhan mendapatkan kesulitan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang Maha Pemurah mencurahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat Kota Batu, sebagai pendeta jemaat, sebagai para penatua di dalam kemajelisan jemaat. Biarlah kami dapat mengembalakan jemaat-Mu di sini dengan baik, dan bahkan kami dapat bekerja sama untuk mewujudkan pelayanan dengan baik. Kami berdoa untuk dunia secara global, ya, untuk saudara-saudara kami di belahan dunia yang lain yang juga mengalami masalah yang sama seperti kami. Kiranya Tuhan yang menanggulangi, supaya segala penderitaan saudara-saudara kami dapat dipulihkan, mereka dapat disembuhkan, mereka dapat dikuatkan, mereka dapat menghadapi wabah ini dengan kebesaran hati, karena Tuhan yang menghibur mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menjelang minggu-minggu prapaskah ini, menjelang Paskah ini ya Tuhan, kiranya hati kami semakin tertuju kepada Tuhan, sehingga perenungan pribadi kami, dalam ibadah kami di rumah masing-masing, dan juga bersama jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, kami semuanya boleh mendapatkan kekuatan penghiburan daripada-Mu. Kami menaikkan seluruh doa harapan kami kepada Bapa di surga, melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa majelis jemaat menyediakan sarana pengumpulan melalui dua cara, yaitu yang pertama, jemaat dapat memberikan melalui rekening BCA KCP Batu 0190466418 atas nama Immanuel Eka Tantra Putra Widya Stuti. Yang kedua, majelis jemaat akan mengambil ke rumah-rumah jemaat pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 bagi jemaat yang memerlukan dilayani persembahannya. Nats persembahan pada minggu hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita nyanyikan lagu pujian 393 untuk mengiringi persembahan ini. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita naikkan doa persembahan kita ini. Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai tindakan iman kami bahwa hidup kami berada dalam pemeliharaanmu. Segala anugerah dan berkat yang Tuhan curahkan kepada kami tak terhitung banyaknya. Berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kecukupan, semuanya itu bentuk kemurahan Tuhan bagi kami. Karena itu, kami bersyukur atas kemurahan-Mu itu. Terimalah persembahan kami, dan jadikanlah persembahan ini menjadi alat yang berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Dan ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu dalam segala keadaan, termasuk di tengah-tengah keadaan negeri kami yang dilanda bencana. Kiranya Tuhan berjaga-jaga atas kami semuanya. Di dalam kuasa darah Kristus, pelindung kami panjatkan doa ini. Amin. Berkumandang suara dari seberang. Kirimlah
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.